Ramadan tiba. Di bulan ini, umat muslim diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Meskipun sedang berpuasa, Sobat Kiko yang sedang menjalankan mesti tetap produktif dan berkinerja baik ya. Kali ini, Kiko ingin membagikan tips agar tetap berkinerja tinggi di bulan puasa. Yuk, simak tips-tips menarik dari Sobat Kiko berikut ini. Menurut saya puasa itu punya pengaruh yang positif terhadap produktivitas, gitu ya. Karena sebetulnya itu ada proses detoksifikasi. Jadi ada proses membuat tubuh kita ini hilang tuh racun-racunnya, gitu ya. Sehingga sebetulnya puasa itu justru akan menambah bugar, gitu. Oleh karena itu ada yang menyampaikan bahwa sumu tasihu, itu puasa itu memberikan kesehatan buat diri kita, gitu. Tentu saja akan meningkatkan produktivitas karena saat puasa memang awal-awal itu badan kita akan terasa lemah dibandingin saat tidak puasa, karena pada awal-awal pasti beradaptasi ya, 7-10 hari pertama pasti akan lemas. Tapi ini terjadi karena ada proses pembakaran lemak dan juga ada proses autofagi. Nah, autofagi ini adalah proses di mana badan kita memakan sel diri kita sendiri, tapi sel yang dimakan adalah sel yang rusak. Nah, otomatis kan terjadi regenerasi sel baru. Nah, itu meningkatkan imunitas dan juga bikin tentu sel baru ini membuat metabolismenya lebih meningkat. Dan tentu saja jadi produktivitasnya meningkat juga ya. Sebagai seorang fotografer yang sering memiliki agenda yang padat, menurut saya puasa itu memiliki dampak yang positif. Tentunya jika kita bisa mulai dengan baik. Walaupun banyak mungkin tantangan yang akan kita hadapi seperti rasa lapar, haus, bahkan ngantuk ya. Namun puasa menurut saya membuat kita bekerja lebih fokus dan juga teliti. Dan juga kita jadi bisa lebih menghargai waktu. Akhirnya puasa membuat pekerjaan kita terasa efisien. Karena menjadi fotografer seorang pimpinan atau beberapa pimpinan itu harus memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi, no room for mistakes. Datangnya bulan suci Ramadan setiap tahun tentunya sebagai seorang aparatur sipil negara harus menyambut dengan baik. Keteraturan yang sudah dijadwalkan dalam bulan suci Ramadan ini sangat menunjang sekali untuk pekerjaan di kantor. Ini merupakan suatu keteraturan yang bisa meningkatkan produktivitas dalam dunia dan akhirat. Untuk menjaga badan kita tetap bugar selama puasa, itu yang harus kita lakukan sesuai sunnah Nabi saja. Pertama, Nabi itu mentakhirkan sahur. Jadi kita kalau sahur itu jangan terlalu malam gitu, tapi justru mendekati fajar. Nah, itu adalah bagian dari membuat kita menjadi bugar. Yang kedua, kemudian pada saat kita berbuka, itu juga Nabi menyegerakan, sunnahnya seperti itu. Dan yang ketiga tentu saja asupan terkait dengan waktu sahur maupun asupan terkait dengan waktu kita berbuka, itu ya asupan-asupan yang memang kita perlukan gitu. Ada 4 hal sebaiknya kita lakukan. Yang pertama, dari segi makanan atau asupan kita. Makanan kita harus tercukupi kebutuhan gizinya. Walaupun hanya makan di sahur dan di buka, tapi kita harus tercukupi dari kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan juga kebutuhan serat untuk seperti buah dan sayur, untuk mineralnya juga harus terpenuhi. Kemudian usahakan tidur cukup, istirahat cukup atau tidur malam setidaknya 6 jam dapat tidur. Kemudian olahraga tetap seperti biasa atau intensitasnya yang ringan atau sedang. Tentunya pada saat sahur saya memilih jenis makanan yang tentunya bergizi ya, lengkap tentunya, penuh dengan makanan berprotein. Agar protein kan karena nanti terurainya lebih lama ya, jadi kita akan lebih bisa memaintain energi kita sepanjang hari tentunya. Dan juga pada saat berbuka puasa, saya tentunya menghindari makanan berlemak
ya, terutama goreng-gorengan. Dan juga untuk menjaga kebugaran fisik saya, biasanya saya melakukan olahraga-olahraga kecil atau stretching, terutama sambil menunggu jam berbuka puasa. Untuk menjaga kebugaran badan selama bulan suci Ramadan, tentu saja kita harus menjaga porsi keseimbangan antara aktivitas fisik, kemudian beribadah, kemudian juga beristirahat. Nah, kalau kita bisa mengkombin tiga ini dengan baik, tentunya kebugaran badan kita akan bisa tercapai juga dengan baik. Kita harus pertama memahami dulu makna dari ibadah puasa, ya, sehingga kemudian kita melaksanakannya itu sesuai dengan yang disunahkan Nabi. Nah, kalau kemudian kita sudah memahami itu, kemudian kita jaga juga rambu-rambu dan sebagainya, maka biasanya badan kita itu ya sebetulnya akan lebih enak gitu. Berapa banyak orang mengatakan sepertinya kalau puasa itu malah justru lebih ringan gitu badan untuk kita berkinerja dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk pekerja kantoran tuh masih awal-awal pagi-pagi ya itu lagi fresh-freshnya pikiran, atau sebaiknya kerjakan pekerjaan kita di awal, di pagi hari, itu lebih baik. Jangan menunda-nunda pekerjaan, usahakan jangan sampai lembur supaya waktu tidurnya cukup. Kemudian istirahat juga yang cukup. Kalau ada jam istirahat, boleh tidur siang agak 10-20 menit. Nah, kemudian sempatkan juga olahraga ya. Dan juga terutama bagi para kreatif tim ya, biasanya suka begadang nih. Nah, dari aku hindari dulu deh tidur malam. Karena kita juga di pagi hari, awal pagi hari, kita harus bangun lebih awal untuk sahur. Takutnya kita nantinya akan terasa ngantuk yang berat, ditambah kita adalah pekerja di lapangan. Jadi sekali lagi hindari tidur di malam hari dan tidurlah lebih awal. Tentu saja sesuai dengan ajaran agama Islam, kita juga harus menjaga keseimbangan antara kapan saat bekerja, kapan saat beribadah, dan juga beristirahat. Dan tentunya kita juga menjaga nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Jadi semuanya kalau itu bisa dijaga dengan baik, maka itu akan menjaga keteraturan dan meningkatkan performa kita itu di kantor. Benar kan? Berpuasa bukan alasan untuk bermalas-malasan Sobat Kiko. Semoga Sobat Kiko yang menjalankan puasa semakin sehat, bugar, dan produktif ya. Sampai jumpa di Kata Mereka berikutnya. Saya Deddy Soeharto, Inspektur 6, Ditjen Kementerian Keuangan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ubur-ubur ikan lele, selamat beribadah puasa, Le.